membahas materi mengenai indeks harga. Kita lanjut ya. Nah, di dalam indeks harga ini terdapat 5 pokok bahasan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian, lalu yang kedua mengenai ciri-ciri, yang ketiga mengenai tujuan, yang keempat mengenai jenis-jenis, yang kelima mengenai metode perhitungan indeks harga. Selanjutnya, nah, ada yang tahu nggak indeks harga itu apa? Indeks harga atau di dalam bahasa Inggris biasa disebut sebagai price index adalah suatu ukuran yang menunjukkan tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada harga dari satu periode ke periode lainnya. Lalu, terdapat ciri-ciri dari indeks harga. Yang pertama, yaitu pedoman nilai standar untuk mengukur perbandingan. Lalu yang kedua, penempatan hasil dari sumber yang relevan. Yang ketiga, ditetapkan dari sampel. Lalu yang keempat, ditetapkan dalam bentuk angka. Dan yang kelima, didasarkan pada situasi normal atau disebut dengan ekonomi stabil. Lalu, selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan. Tujuan dari indeks harga yaitu untuk mengukur perubahan atau membandingkan perubahan antara variabel-variabel ekonomi. Yang di sini dimaksud adalah variabel ekonominya itu adalah harga. Namun, secara khusus, indeks harga juga memiliki tujuan. Yang pertama, yaitu sebagai pedoman untuk melakukan perbandingan harga dari waktu ke waktu. Lalu yang kedua, indeks harga bertujuan sebagai petunjuk untuk mengukur perkembangan ekonomi secara umum. Yang ketiga, indeks harga bertujuan sebagai gambaran perkembangan perdagangan pada periode tertentu. Yang keempat, indeks harga sebagai dasar penetapan gaji termasuk dasar untuk mengubahnya. Lalu yang kelima, indeks harga bertujuan sebagai gambaran daya tukar petani. Dan yang terakhir, yang keenam, indeks harga bertujuan sebagai dasar untuk menetapkan kebijakan ekonomi pemerintah dan kebijakan ekonomi moneter oleh BI. Selanjutnya, terdapat jenis-jenis dari indeks harga. Yang pertama, di sini terdapat indeks harga konsumen atau biasa disebut dengan IHK. Indeks harga konsumen ini adalah indeks yang mengukur perubahan-perubahan yang terjadi pada harga eceran dan jasa yang diminta konsumen dari waktu ke waktu. Lalu yang kedua, ada indeks harga produsen atau biasa disebut dengan IHP. Indeks ini adalah indeks harga dari bahan-bahan baku. Lalu yang ketiga, terdapat indeks harga perdagangan besar atau biasa disebut dengan IHPB. IHPB ini berfungsi untuk mengukur perubahan harga yang terjadi pada bahan mentah dan barang jadi di pasar. Lalu yang keempat, terdapat indeks harga yang diterima dan dibayar petani. Indeks ini adalah indeks harga yang dibeli dan dibayar petani, baik untuk kegiatan produksi ataupun membiayai hidupnya. Dan yang terakhir adalah indeks harga saham. Indeks harga saham ini adalah indeks harga yang mengukur perubahan saham di pasar modal. Lalu selanjutnya terdapat metode perhitungan indeks harga. Metode perhitungan indeks harga ini terbagi menjadi dua. Kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu metode perhitungan indeks harga tidak tertimbang atau biasa disebut dengan agregatif sederhana, di mana terdapat rumus IA sama dengan sigma PN dibagi sigma PO dikali 100%, yang dimana IA itu adalah indeks agregatif sederhana, lalu sigma PN adalah jumlah harga pada tahun yang dihitung indeks harganya, lalu sigma PO adalah jumlah harga pada tahun dasar. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menghitung indeks harga dengan berbagai rumus yang sudah ada di dalam PPT ini ya. Kita mulai dari
dari indeks harga tidak tertimbang atau biasa disebut dengan agregatif sederhana. Nah, di sini terdapat rumusnya. Jika IA sama dengan sigma PN dibagi sigma PO dikali 100%. Dengan IA itu adalah indeks agregatif sederhana, lalu sigma PN adalah jumlah harga pada tahun yang dihitung indeks harganya, lalu sigma PO adalah jumlah harga pada tahun dasar. Selanjutnya di sini terdapat contoh soal. Kita akan sama-sama mengerjakannya. Nah, jika diketahui data harga barang tahun 2014 dan 2015 sebagai berikut. Di sini terdapat tabel di mana terdapat juga macam barang. Lalu ada harga pada tahun 2014, ada harga pada tahun 2015. Harga pada tahun 2014 itu biasa disebut dengan PO atau dengan sebutan harga pada tahun dasar atau harga pada tahun dimulai. Lalu ada harga pada tahun 2015 dengan biasa disebut dengan PN atau dengan sebutan juga harga pada tahun terbaru atau harga pada tahun yang akan dihitung. Lalu kita akan mencoba untuk menghitungnya. Nah, di sini dengan suruhannya yaitu hitunglah indeks harga tahun 2015 dengan metode tidak tertimbang. Dan kita akan menjawabnya, dan perlu diingat bahwa rumusnya itu adalah IA sama dengan sigma PN per sigma PO dikali 100%. Di sini sudah terdapat PN-nya, lalu sudah terdapat juga PO-nya. Tinggal kita masukkan saja. IA sama dengan 1500 dibagi 1300 dikali 100. Nah, dari mana 1500 itu? 1500 itu berasal dari sigma PN. Sigma itu adalah jumlah ya. Nah, dari sini 1500 kita masukkan. Lalu dari sigma PO, jumlah dari PO-nya itu adalah 1300. Tinggal kita jumlahkan, maka akan menghasilkan IA-nya itu adalah 115,38%. Selanjutnya kita juga ada metode tertimbangnya. Nah, di sini terbagi ke dalam 6 macam, 6 jenis, tetapi kita akan lebih mengarah pada 3 rumus saja. Di sini yang pertama adalah menurut Leys-Peyres dengan rumusnya IL sama dengan sigma PN dikali QO per sigma PO dikali QO dikali 100%. Nah, dengan keterangannya IL adalah indeks harga Leys-Peyres, lalu ada PN adalah harga pada tahun yang dihitung indeks harganya, lalu ada PO yaitu harga pada tahun dasar, dan ada QO yaitu kuantitas pada tahun dasar. Lalu yang kedua adalah pasce. Di sini dengan rumusnya IP sama dengan sigma PN dikali QN per atau dibagi sigma PO dikali QN dikali 100%. Dengan keterangannya yaitu IP adalah indeks harga pasce, lalu ada PN adalah harga pada tahun yang dihitung indeks harganya, lalu ada PO yaitu harga pada tahun dasar, dan ada QO yaitu kuantitas pada tahun yang dihitung indeks harganya. Dan yang ketiga di sini terdapat rumus Marshall. Di sini rumusnya adalah IM sama dengan sigma QO ditambah QN dikali PN dibagi sigma QO ditambah QN dikali PO baru dikalikan dengan 100%. Di sini juga terdapat keterangannya bahwa IM itu adalah indeks harga Marshall, lalu PN adalah harga pada tahun yang dihitung indeks harganya, lalu PO adalah harga pada tahun dasar, lalu QN adalah kuantitas pada tahun yang dihitung indeks harganya, dan ada QO yaitu kuantitas pada tahun dasar. Nah, kita mulai mencoba menghitung dari Leys-Peyres. Nah, di sini terdapat contoh soal. Jika diketahui data harga dan kuantitas pada tahun 2014 dan tahun 2015 di Kota Makassar sebagai berikut. Di sini sudah terdapat data-datanya. Lalu mari kita lihat suruhannya, yaitu hitunglah indeks harga tahun 2015 di Kota Makassar dengan menggunakan metode Leys-Peyres. Lalu kita jawab, tidak lupa dengan rumusnya yang sudah tadi dimunculkan. Rumusnya adalah IN sama dengan sigma
PN dikali QO per sigma PO dikali QO baru dikalikan dengan 100%. Nah, di sini sudah terdapat PN dikali QO. Nah, di sini juga sudah terdapat PN-nya atau harga pada tahun yang akan dihitung. Di sini adalah kuantitas pada tahun dasar atau harga atau kuantitas pada tahun dimulainya. Nah, tinggal kita masukkan IL-nya sama dengan 210.000 dibagi 200.000 baru dikali 100%. Dari mana 210.000 itu? 210.000 itu adalah jumlah dari PN dikali QO atau sigma dari PN dikali QO sudah ada, dan 210.000 itu berasal dari 15.000, tinggal kita jumlahkan sampai 45.000, hasilnya 210.000. Lalu 200.000 itu berasal dari PO dikali Q0. Nah, atau PO dikali Q0 200.000 itu adalah jumlahnya ya. Sama seperti tadi, 10.000 kita tinggal jumlahkan ke bawah sampai 30.000, lalu akan menghasilkan 200.000. Dan jumlahnya adalah IL sama dengan 105%. Seperti itu. Lalu yang kedua kita akan menggunakan rumus Paasche. Nah, di sini jika diketahui data harga dan kuantitas barang pada tahun 2014 dan 2015 di Kota Surabaya sebagai berikut. Di sini sudah terdapat datanya. Lalu suruhannya adalah hitunglah indeks harga tahun 2015 di Kota Surabaya dengan menggunakan metode Paasche. Tidak lupa kita masukkan rumusnya sesuai yang tadi sudah dimunculkan, bahwa Paasche itu rumusnya adalah IP sama dengan sigma PN dikali QN per sigma PO dikali QN, lalu baru dikalikan dengan 100%. Nah, di sini sudah terdapat PN dikali QN-nya, lalu terdapat juga PN-nya, terdapat pula QN-nya sudah diketahui. Kita tinggal masukkan saja rumusnya. Sigma PN dikali QN. Sudah ada bahwa sigma PN kali QN-nya itu adalah 242.500 dan sigma PO dikali QN-nya adalah 240.000. Kita tinggal masukkan saja 242.500-nya dan 240.000-nya. Jumlahkan 242.500 dibagi 240.000 baru dikalikan dengan 100, dan hasilnya adalah IP 101,04%. Lalu yang ketiga adalah metode Marshall. Nah, ini adalah contohnya jika diketahui data harga dan kuantitas barang tahun 2014 dan tahun 2015 di DKI Jakarta sebagai berikut. Di sini sudah terdapat pula datanya. Nah, suruhannya adalah hitunglah indeks harga tahun 2015 di DKI Jakarta dengan menggunakan metode Marshall. Tidak lupa kita masukkan terlebih dahulu rumusnya, bahwa rumus dari Marshall itu adalah IM sama dengan sigma QO ditambah QN dikali PN, lalu dibagi sigma QO ditambah QN baru dikali dengan PO dan dikalikan dengan 100%. Di sini sudah terdapat QO plus QN kali PN-nya, sigmanya juga sudah terdapat, lalu QO-nya juga sudah terdapat, QN-nya sudah ada, PN-nya sudah ada, lalu Q0 plus QN dikali PO-nya juga sudah ada, PO-nya pun sudah ada. Nah, ketika semuanya sudah ada, kita tinggal masukkan saja ke dalam rumus. IM sama dengan 452.500. 452.500 itu berasal dari mana? Bahwa berasal dari sigma QO plus QN dikali PN. Nah, berasal dari sini. Lalu 440.000 berasal dari sigma QO ditambah QN dikali PO. Setelah kita masukkan ke dalam rumus, tinggal kita jumlahkan. Jumlahnya adalah IM sama dengan 102,8%. Nah, berikut ya adalah 3
rumus yang harus kalian ketahui dan kalian harus pahami. Di sini juga terdapat 3 rumus lainnya, namun ini hanya perlu kalian ketahui saja. Di sini sudah ada rumusnya dan keterangannya. Dan jangan lupa untuk kalian mengerjakan tugas yang sudah Ibu kasih, yang sudah Ibu berikan di dalam Google Classroom. Terima kasih.